Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Kode sahamnya MAPI. Jadi seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, MAPI ini saya ambil dari materi public expose-nya ya tahun 2020. Dan kalau misalnya kita lihat di akhir Juni 2020, MAPI ini punya 2.317 gerai retail dan 12 gerai online. MAPI ini juga punya 150 lebih merek kelas dunia, 110 lebih konsep retail, dan udah beroperasi di 4 negara. Jadi luar biasa banget. Di Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga di Indonesia. Jadi udah beroperasi di 82 kota dan karyawannya banyak banget, 22.730 karyawan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, perseroan ini di tahun 2019 buka gerai itu sampai 225 gerai. Ya, dan per akhir 2019 gerainya itu 2.320 di level grupnya. Lalu di tahun 2019 perseroan ini udah meluncurkan juga 5 gerai online. Ya, jadi perseroan ini sangat bagus menurut saya karena dia ngikutin perkembangan zaman. Ya, bukan cuma offline aja tapi online-nya juga dikembangin. Jadi ada Zara.com, ada Reebok.id, Crocs.co.id dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua yang mungkin suka pergi ke mall, biasanya nggak jarang melihat gerai-gerai miliknya si MAPI. Ya. Lalu di tahun 2019 perseroan ini juga mengakuisisi 8 merek baru, ya, ada Etude, ada Boots, ada Anello, ada Hightech dan merek-merek lainnya. Lalu merambah ke produk-produk ya digital dengan yang namanya Digimap. Ya, ini merupakan Apple Premium Reseller yang udah ada 25 gerai di 8 kota. Ya, jadi terus berekspansi, nggak cuman fokus di pakaian ya, ini juga mulai masuk ke Digimap dengan menjadi Apple Premium Reseller. Gimana kinerjanya untuk si MAPI? Kita bakal coba pakai Stockbit. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019, pendapatannya si MAPI ini naik dari 11,8 triliun menjadi 21,5 triliun. Luar biasa banget, hampir naik 100%. Laba bersihnya naiknya lebih mantap lagi ya, dari 73 miliar menjadi 1,16 triliun. Ini suatu pertanda perseroan ini terus bertumbuh ya, sangat bagus. Kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya, arus kas operasinya ini juga bagus ya, 194 miliar di tahun 2014. Itu naik terus menjadi 2,37 triliun di tahun 2019. Nah, kalau misalnya kita perhatikan capex-nya itu juga terus ada ya, sehingga bisa dikatakan MAPI ini terus berekspansi. Yang menarik adalah capex-nya ini lebih rendah daripada cash flow from operating. Jadi mereka nggak perlu minjem banyak uang untuk melakukan ekspansi. Mereka cuma perlu dana dari kegiatan operasionalnya aja. Ini sangat-sangat menarik. Makanya ada yang namanya free cash flow. Ya, free cash flow-nya ini positif, sangat bagus. Walaupun di tahun 2014 dan 2015 itu masih negatif, ya 400-an miliar. Sekarang tapi udah positif. Kalau misalnya kita pakai laporan keuangan tahun 2020, ya dari cash flow-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini kelihatan banget bahwa kegiatan operasionalnya si MAPI ini terpukul ya karena adanya pandemi. Karena mereka kebanyakan gerainya itu kan ada di mall ya. Jadi aktivitas operasinya akhirnya minus ya. Cashnya dari 949 miliar di tahun lalu. Di tahun ini 6 bulannya itu minus 818 miliar. Akhirnya perseroan harus melakukan aktivitas pendanaan ya, makanya ini positif sekitar 1,3 triliun. Gimana kinerjanya? Kita lihat dari income statement. Nah, per 6 bulan 2020 pendapatannya turun sekitar 30%-an dari 10 triliun menjadi 6,79 triliun.
Yang tadinya laba bisa 600 miliar, sekarang harus rugi 456 miliar. Jadi luar biasa banget ya, yang namanya pandemi ini memukul sektor retail. Makanya nggak heran di luar negeri sana banyak pemain-pemain retail yang akhirnya bangkrut ya, nggak mampu menutupi kegiatan operasionalnya mereka. Kita bakal lihat dari key statistik, kira-kira MAPI ini bisa bertahan apa enggak. Dari current rasionya ini di 1,02 kali, jadi udah tipis-tipis lah ya. Kalau misalnya udah jauh di bawah 1 kali itu ya tanda-tanda bahaya. Kita bakal coba lihat secara historinya. Nah ini dia, MAPI itu kalau misalnya kita lihat secara historis 10 tahun, current rasionya itu cukup stabil di atas 1 kali. Nah makanya sekarang udah mendekati 1 kali lagi. Ya ini mereka harus mulai berbenah ya. Sekarang kan mall-mall udah pada buka. Jadi harusnya udah mulai bisa memperbaiki neracanya mereka lagi. Untuk DER-nya ya, debt to equity ratio 0,62 kali, jadi masih cukup sehat ya, masih cukup bagus, tapi harus terus ditekan ke bawah lagi. Untuk sisi harganya, valuation, current PE ratio-nya 512 kali ya TTM. Cuman kan di tahun 2020 ini pandemi, jadi kita nggak bisa pakai lah angka tahun 2020 ini. Anggaplah perusahaan ini bisa mencetak laba sekitar 750 miliar seperti tahun 2018. Nah kalau misalnya market cap-nya sekitar 13,5 triliun, artinya PE ratio-nya itu ya hampir 20 kalian ya. Jadi masih cukup mahal sih, cukup premium untuk sahamnya MAP ini. Karena mereka memang punya brand-brand yang luar biasa, kelas dunia. Dan boleh dikatakan kalau ke mall, itu produk-produknya si MAPI ini bisa mudah sekali ditemukan. Makanya kalau misalnya kita lihat dari current price to book value ratio-nya ini di 2,46, masih cukup premium. Ya kita bakal coba pakai valuation-nya Stockbit. Kira-kira harganya MAPI ini berapa sih? Nilai wajarnya ya kan. Oke, nggak bisa ya pakai EPS-nya 1,58. Kita bakal coba lihat EPS-nya yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini dia. Kita lihat dulu ya, sebentar. Oke, kita lihat dari 10 tahun terakhir, kita bakal coba pakai EPS-nya 50 ya. EPS 50. Oke, nah di sini kita lihat bahwa target price-nya MAPI kalau menurut Stockbit itu 3.190. Jadi sangat tinggi, ada potensi kenaikan 300%. Nah, cuman di sini kita bakal coba lihat aja yang namanya konsensus ya. Konsensus target itu sekitar 670 sampai 920. Sekarang harganya 810. Jadi sebenarnya udah price in ya, harganya udah sesuai target lah di tengah-tengahnya konsensus. Jadi MAPI ini punya berbagai kelebihan ya, mereknya menarik dan harganya sekarang udah lagi so-so. Kalau misalnya kita pengen beli sahamnya, ya tunggu diskon sedikit, mungkin boleh masuk ke saham ini. Oke, jadi demikian dari saya, Mitra Adi Perkasa TBK, kode sahamnya MAPI. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.